melaporkan keadaan terkini Gedung KPP Pratama Pesanggerahan Jakarta. Saat ini para siswa-siswi Tribuna Utama sedang melakukan persiapan untuk acara sosialisasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yang mana akan dilakukan di salah satu aula gedung KPP Pesanggerahan. Untuk peserta ini kurang lebih ada 60 orang dari setiap kelas, terdiri dari 10 sampai dengan 13 orang yang akan melakukan wawancara melakukan wawancara terhadap pegawai atau staf yang ada di dalam gedung KPP Pratama Pesanggerahan. Hai semuanya, pada siang ini, tepatnya tanggal 24 Februari 2023, kami berkesempatan untuk mengunjungi kantor pelayanan pajak Pratama Pesanggerahan Jakarta. Kami mengikuti sosialisasi berupa seminar tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Dari mulai pengertian, tujuan, manfaat, hingga bagaimana cara membayar pajak dengan benar. Dan juga kami diberikan informasi berupa NIK yang akan menjadi NPWP yang diberlakukan di tahun 2024 nanti. Apa aja sih keseruannya? Yuk simak videonya bersama-sama. Selanjutnya mungkin kita belum kenalan ya. Nah nanti untuk di acara ini, untuk panggilannya adalah adik dan kakak, supaya nanti kita rasa lebih dekat gitu ya. Perkenalkan, saya Pipit, dan kemudian mungkin untuk kakak-kakak panitia, kalau misal namanya saya panggil, nanti bisa raise hand, supaya nanti kalau mungkin ada ingin membutuhkan bantuan, nanti bisa memanggil kakak-kakak gitu ya. Oke. Nanti ada Kak Sugeng selaku PLH Kepala Seksi Pelayanan. Kemudian ada Kak Dian. Ada Kak Winda. Ada Kak Omi. Kemudian ada Kak Ria. Halo Kak Ria. Terus ada Kak Dika. Ada Kak Yayang. Kemudian ada Kak Habib. Nah ini semua kakak-kakaknya yang membantu keberlangsungan acara Thanks Goes to School di siang hari ini. Nah, kalau hal itu terjadi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan. Jadi, kita punya data, oh si A gak punya NPWP nih, padahal dia punya usahanya rame lagi jualan bakso gitu kan. Nah, dari kantor pajak itu bisa menerbitkan secara jabatan NPWP. Kita yang buatin NPWP-nya, kita serahkan ke dia. Sambil diedukasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, NPWP yang diterbitkan secara jabatan ini, kewajiban perpajakannya istilahnya apa ya? Pembayaran pajaknya bisa kita tagih, tidak terbatas cuma bentuk yang teman-teman udah sering dengar ya, kayak PT, SMP, koperasi, yayasan, perkumpulan itu masuk ke badan. Ibu-ibu PKK, PKK-nya itu badan. Gitu ya. Selama itu mungkin organisasi profesi, komunitas yang ada resmi itu badan bisa boleh mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP kalau memang diperlukan. Entah itu badannya profit atau tidak ya, entah itu mencari keuntungan atau tidak, itu wajib. Atau ada juga mungkin badan dari luar negeri
dia dari luar negeri, perusahaan luar negeri menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia yang melalui bentuk usaha yang disebut bentuk usaha tetap. Ada istilahnya kayak gitu. Jadi dia nggak didirikan di Indonesia, tapi punya usaha di Indonesia. Itu namanya bentuk usaha tetap. Lalu wajib pajak yang terakhir instansi pemerintah. Instansi pemerintah padahal kan nggak ada penghasilan ya. Tapi kenapa wajib menjadi wajib pajak? Sesuai definisinya adalah pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Jadi instansi pemerintah ini karena dia diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi yang dia lakukan, mungkin dia ada beli barang, menggunakan jasa orang pribadi atau badan, itu kan harus memotong pajaknya. Nah, karena hal itu maka diwajibkan untuk menjadi wajib pajak instansi pemerintah, entah itu instansi pusat, misal kementerian lembaga. Saya Nur Aziza dari kelas 11 IPS 2 ingin bertanya, jika seseorang tidak memiliki penghasilan atau pengangguran, apakah tetap harus membayar pajak? Oke. Konteksnya udah punya NPWP? Sudah. Udah. Nah, jadi kewajibannya kan tadi hitung itu nggak ada penghasilan, gitu kan? Setelah dihitung, karena nggak ada penghasilan, otomatis nggak ada pajak penghasilan berutang dong. Sumbernya dari mana, gitu kan? Karena kan dasarnya penghasilan pengenaannya. Kalau nggak ada penghasilan, otomatis nggak ada yang berutang, berarti nggak ada yang harus dibayar. Nah, terus kantor pajak taunya di mana? Kalau adik-adik misal nggak punya penghasilan, kalau nggak adik-adik laporkan. Oke, ada lagi? Tadi yang dari sana, yang depan dulu, Mas, depan belakang. Nama saya Rahmat dari kelas 11 IPS 3. Saya ingin bertanya apa akibatnya kalau kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Apa akibatnya jika kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Tadi kan ada sanksi ya, sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Kalau tidak lapor, kenanya sanksi yang berupa denda. Di sini sih besarannya sudah ditetapkan, terus mau terlambat 1 bulan sampai 1 tahun, terlambat 2 tahun. Nah, besarannya tetap sebesar itu. Pajak Kuat Indonesia Maju.